Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elda Febriana Sari Anugrah. Saya menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau. Saya adalah peserta PKP Angkatan 12 Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan dan memaparkan apa pelajaran yang telah saya pelajari di agenda ketiga. Mau tahu apa aja? Mari kita saksikan. 1. Komunikasi dalam pelayanan publik. Karakteristik komunikasi pimpinan jenjang pengawas cenderung mengendalikan orang-orang yang ada di ruang lingkupnya agar mau dan mampu bergerak menyelenggarakan pelayanan publik sesuai prosedur yang ditetapkan. Ada 3 karakteristik komunikasi pada jabatan pengawas. Yang pertama, komunikasi controlling. Di sini diperlukan komunikasi pimpinan yang cenderung mengendalikan bawahannya. Yang kedua, komunikasi struktural, di mana menginformasikan kepada bawahan tentang perencanaan dan deskripsi tusi masing-masing. Ini berlaku untuk bawahan yang punya kesadaran tinggi akan tusi. Yang ketiga, komunikasi dinamis. Ini lebih memberi informasi atau pesan yang merangsang bawahan untuk bekerja lebih cepat. Dalam komunikasi ada 4 bentuk hambatan dalam berkomunikasi. Yang pertama, hambatan fisik, yaitu tidak ada alat komunikasi sama sekali. Yang kedua, hambatan fisiologis, di mana seorang komunikator itu ada sakit, nyeri, dan tuli. Yang ketiga, hambatan psikologis. Di sini terlihat seorang komunikator yang memberi pesan itu emosional, gugup, gelisah, dan cemas. Yang keempat, hambatan semantik, yaitu perbedaan bahasa antar generasi. Seperti dari generasi Gen Z menuju ke generasi milenial, itu ada bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti. Dalam komunikasi, ada 5 unsur dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator ini adalah orang yang memberi pesan atau informasi. Yang kedua adalah pesan. Pesan itu adalah informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang ketiga ada media. Yang keempat, komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan atau informasi tersebut. Yang kelima, ada efek. Jadi ada efek atau feedback dari komunikan menuju ke komunikator tentang apa pesan disampaikan. Seorang pemimpin harus memegang nilai-nilai yang membangun kualitas pimpinan atau true leader. Yang pertama, kejujuran, pengertian, memahami kapasitas diri atau tahu diri, integritas, keunikan diri, dan mengenal nilai-nilai dan tujuan organisasi dimanapun dia berada. Komunikasi dinilai efektif jika informasi atau pesan yang disampaikan komunikator dapat diterima oleh komunikan sehingga komunikan memberikan umpan balik atau tindak lanjut sesuai maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh komunikator. Yang kedua, perencanaan kegiatan pelayanan publik. Seorang pejabat pengawas harus memahami prosedur penganggaran yang baik dan relevan dengan tujuan nasional. Yang kedua, pejabat pengawas juga harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan perkembangan kepemerintahan. Ketiga, penyusunan rencana kegiatan anggaran pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan muara dari reformasi birokrasi. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kinerja organisasi dapat dilakukan secara terus-menerus, sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Demi terlaksananya perencanaan kegiatan pelayanan publik yang berkualitas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisa kebutuhan stakeholder. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan seperti apa yang organisasi kita inginkan. Itu bisa dari renstra dan rencana-rencana yang organisasi lakukan untuk penyesuaian visi misi. Yang kedua, penetapan standar. Jadi harus ditetapkan standar seperti apa yang harus dilakukan, seperti dari SOP, standar pelayanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada ukuran keberhasilan. Jadi ada indikator-indikator yang harus dicapai untuk pelayanan publik tersebut berkualitas dan berjalan dengan baik. Yang keempat ada sumber daya pelayanan. Di sini harus ada anggaran, SDM, dan beberapa item-item lain yang untuk menunjang keberhasilan suatu pelayanan publik. Yang kelima ada rencana pengendalian. Rencana pengendalian ini akan dilaksanakan setelah pelayanan publik terlaksana. Karena rencana pengendalian ini lebih kepada monitoring dan langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan agar pelayanan publik itu tetap berjalan sesuai dengan rencana. Diperlukan perencanaan kegiatan yang matang, yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Keempat, pelayanan publik digital. Di zaman era serba digital seperti sekarang ini, teknologi merupakan kebutuhan di semua sendi kehidupan manusia, baik itu pemerintah maupun swasta. Untuk itu, perlu terus dikembangkan e-service
khususnya di organisasi pemerintah, agar dapat diakses masyarakat sebagai pengguna layanan. Transformasi pelayanan publik akan optimal jika dilakukan kolaborasi antara pihak internal dan pihak eksternal. Untuk dapat mewujudkan percepatan transformasi pelayanan publik, maka pejabat pengawas harus memiliki wawasan perkembangan teknologi. Kelima, manajemen mutu. Manajemen mutu adalah serangkaian aktivitas yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal kualitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang diberikan sesuai standar, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan terus mengalami perbaikan. Mutu atau kualitas bukan hanya bagus, tetapi lebih luas apakah sesuai yang diharapkan, konsisten, dan aman untuk diandalkan. Keenam, manajemen pengawasan. Dalam proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan diakhiri dengan kontrol atau pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, dan tindakan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal yang independen. Ketujuh, pengendalian pelaksanaan kegiatan. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Tanggung jawab seorang pimpinan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi adalah mengelola tugas. Dalam pengelolaan tugas terdapat siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Action. Pengendalian pekerjaan fokus pada check atau diperiksa dan act sebagai tindak lanjut dalam pengendalian. Jika terdapat kekurangan atas pelaksanaan kegiatan tersebut, maka akan ada perbaikan. Maka sebaliknya, jika tidak ada kekurangan dan sesuai dengan perencanaan, maka aktivitas pengendalian akan fokus untuk menjaga kinerja atau memelihara situasi pengendalian yang sudah baik. Sebagai peserta PKP yang telah mempelajari berbagai aspek penting, mulai dari komunikasi publik, perencanaan, publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawasan, hingga pengendalian pekerjaan, saya menyadari bahwa keberhasilan bukan hanya mengetahui teknis semata, tetapi bergantung pada kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, merencanakan apa yang telah direncanakan, dan mengelola mutu dan pengawasan secara konsisten. Saya percaya semua ilmu yang telah saya pelajari di PKP akan menjadi fondasi yang kuat untuk kinerja saya di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala ilmu, mari tumbuh dan berkembang bersama.